Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mungkin pendek ya mungkin ya. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal eh, kasusnya yang dialami oleh Bro Gustav Rudolf ya. Jadi 20.000 kilometer 17.000 kilometer sudah terasa penurunan performa, 20.000 kilometer di bongkar mesin, ternyata memang mesinnya bermasalah. Ada aus ya, yang mengalami kebetulan Bro Gustav Rudolf yang awal tahun itu pernah mengeluhkan soal PCX 160 yang mengalami hal yang sama. Tapi itu di berapa? Kilometer 37 kalau nggak salah. Jadi 37 kilometer ada macet gitu. Yang macet ring pistonnya ya. Ada videonya juga. Jadi ring pistonnya macet, terus mesin bermasalah ya. Di kasus lain ada juga user yang apa? Silindernya itu aus. Silindernya aus ya. Jadi bagian atas tergores ya. Sorry, bukan, bagian bawahnya berkurang, jadi tergores sampai deklok ya. Jadi itu terjadi di motor 20.000 km. Performa katanya udah turun di 17.000 km. Kalau motor Honda itu silindernya besi. Besi itu harusnya lebih kuat dari aluminium, karena ya kelemahannya silinder besi itu bukan soal kekuatan, tapi soal penghantaran panas. Kelihatan waktu dilihatkan dari dekat itu ya, linernya besi, ada bagian aluminiumnya, ada bagian besinya. Dan bagian besinya itu ada aus-ausnya gitu. Di bagian pistonnya juga. Kalau pistonnya Honda itu piston casting ya. Piston casting. Jadi ya dari sisi harga mungkin agak lebih murah daripada yang forging. Dari ketahanan lebih lemah. Tapi ya keunggulannya adalah daya muainya lebih kecil. Karena daya muai lebih kecil itu katanya lebih aman dari fuel dilution. Tapi ya seperti kita tahu, kasus fuel dilution sendiri masih ada di PCX 160, sehingga user PCX 160 direkomendasikan pakai Pertalite malah ya. Karena kalau pakai Pertamax fuel dilution, apalagi Pertamax turbo.
Nah, balik lagi ke kasusnya itu, Bro Gustav Rudolf ini ganti olinya continue tiap 2000 km. Jadi tiap 2000 km itu ganti oli, dan oli yang dipakai adalah oli Motul atau Ipone. Entah mengapa milih oli Perancis ya, dua-duanya oli Perancis, dua-duanya terkenal oli balap. Jadi Motul dan Ipone. Tapi ya itu problemnya masih mengalami hal itu. Kenapa gitu? Ada juga yang ngomong karena bahannya kurang bagus gitu ya. Ada yang ngomong seperti itu. Jadi bahan besinya kurang bagus. Ada juga yang ngomong pistonnya kurang bagus. Entahlah ya. Tapi menurut penulis, mau itu bahannya kurang bagus, mau itu karena kesalahan desain, mau itu karena ya semacam-macam apa teknologi squirter itu ya. Menurut penulis, hasil ini menunjukkan bahwa oli Ipone dan oli Motul yang dipakai Bro Gustav Rudolf itu nggak layak dipakai di PCX 160. Karena kalau layak, harusnya ya nggak aus. Kalau layak, harusnya ya aman, nggak terjadi sampai harus turun mesin karena performa mesin itu berkurang jauh. Harusnya itu. Tapi yang terjadi adalah mesin sampai aus kayak gitu. Sampai terjadi aus seperti itu artinya kemampuan olinya nggak cukup, kurang kuat olinya. Jadi harusnya pakai oli yang lebih hebat lagi. Bukan karena kurang mahal, enggak. Mahal itu enggak selalu lebih bagus, apalagi ini oli impor. Dua-duanya oli impor. Penulis nggak tahu oli Motul mana yang dipakai, oli Ipone mana yang dipakai. Kekentalan berapa juga nggak tahu. Tapi kalau itu misalnya pakai versi skuter, maka maksimal kekentalannya itu paling ya 10W30. 10W40. Jadi kekentalan oli yang dipakai antara 10W30 dan 10W40. Dan menurut penulis kekentalan ini kurang besar, kurang tinggi. Harus butuh yang lebih kental lagi. Dari sisi bahan juga menurut penulis kurang bagus oli Motul itu. Kurang sip. Kalau Ipone penulis belum pernah coba. Tapi Motul penulis sudah coba dua. Oli yang paling kentalnya ya, yang 20W50 itu masih terasa kasar. Suara mesin masih terasa kasar. Padahal penulis sudah pilih yang paling kental. Aditif oke, tapi bahan oli yang nggak oke. Bahan oli itu terasa banget, jadi encer ya, lebih cepat dari oli-oli lain. Apalagi sekarang dibanding Castrol GPS yang sekarang 1230 km. Wah, rekor. Masih halus suara mesinnya. Oli sintetik beneran. Sintetik itu harusnya ya kayak gini nih, kayak Castrol GPS. Tapi ya sayangnya oli sintetik sekarang itu sintetik-sintetikan ya. Dari sisi kemampuan gak begitu hebat.
Sebentar lagi penulis dyno udah. Oli ini kok oli yang termasuk pemakaian terlalu lama ya di NMAX ini. Tapi ya wis lah, penulis dyno nggak untuk lihat performa motor, wis kadung dapat pakai yang gini. Jadi dari sisi kemampuan ya, oli motul itu menurut penulis jelek. Apalagi kalau dia pakainya oli motul skuter ya. Motul skuter itu dari sisi kemampuan jauh di bawahnya yang PCMU. Dengan bahan oli yang sama ya, yang PCMU malah lebih pasti lebih awet karena aditifnya jauh lebih bagus. Kerasa waktu pakai oli motul itu. Aditifnya oke, dipakai kencang halus, dipakai pelan halus, walau bahan olinya kurang, begitu membuat mesinnya jadi halus. Jadi ya apa ya, menurut penulis jangan pakai motul dan ipone lah. Sudah terbukti dari kasusnya Bro Gustav Rudolf, pakai motul dan ipone 17.000 km performa mesin sudah turun. Padahal menurut penulis kemampuannya mestinya lebih tinggi lah daripada mesinnya NMAX. Masa nggak inget sih yang zaman dulu-dulu itu? Kalau ngilok-ngilok kan ngomong oli motul itu performanya jelek. Oli motul. Motor NMAX itu performanya jelek. Nah, ternyata PCX 160 pun mengalami. Berarti kan kualitas olinya lebih jelek lagi kan? Kualitas mesinnya atau ada masalah di olinya yang lebih jelek lagi. Penulis lagi gak konsen nih. Yang jelas motor penulis umurnya 19.000 km. 19.000 km masih oke. Performa ya masih kencang motor ini, nggak pelan. Wah, banjir, waduh. Nanti yang penulis lewat ini banjir lagi. Ya wis lah, begitu aja dulu soal bahasan Bro Gustav Rudolf. Kalau Bro Gustav Rudolf lihat video ini, penulis sarankan jangan pakai oli motul dan ipone lah. Sudah terbukti kurang baik ya. Mending ganti oli lain aja. Oli apa? Motul, nggak motul lah ya. Meseran Sai 40 ya. Pakai itulah. Ya wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.